Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Narasi Nusantara. Sebelum kita mulai, semoga kalian yang menonton diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berkah, hati yang selalu tenang, serta kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang-orang tercinta. Semoga setiap langkah kalian diberi kemudahan, setiap doa kalian diijabah, dan semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar. Amin. Malam itu, langit pantai selatan tampak kelam. Ombak bergulung ganas, seolah membawa pesan dari dunia yang tak terlihat. Mayor Teddy, ajudan setia Prabowo Subianto, berdiri tegak di tepi pantai. Ia bukan pria sembarangan. Mantan prajurit dengan pengalaman tempur bertahun-tahun, kini ia mendapat tugas yang tak biasa. Sebuah perintah langsung dari Presiden Prabowo untuk menyelidiki fenomena aneh di pantai selatan. Desas-desus mengatakan bahwa sejak proyek IKN ditunda, sesuatu berubah di sini. Para nelayan enggan melaut. Mereka bercerita tentang suara perempuan menangis di tengah malam, ombak yang menelan kapal tanpa jejak, dan angin laut yang berbisik dengan nada ancaman. Teddy tak percaya tahayul. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logis. Namun, malam ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada aura yang tak biasa menyelimuti pantai. Angin berhembus semakin kencang. Pasir berterbangan, menciptakan pusaran kecil di sekitar kaki Teddy. Dari kejauhan, suara gamelan samar-samar terdengar. Tiba-tiba, ombak membelah, dan dari dalam kegelapan, seorang wanita muncul. Gaun hijau zamrudnya berkibar, matanya memancarkan kilatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Selamat datang, Mayor Teddy," suara lembut namun tegas itu bergema di udara. Teddy menatap wanita itu tanpa gentar. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Nyi Roro Kidul, gumamnya. Ratu Pantai Selatan tersenyum tipis. "Aku sudah menunggumu." Angin malam bertiup semakin kencang, membawa aroma garam dan misteri dari lautan. Mayor Teddy tetap berdiri tegak. Matanya tajam menatap sosok perempuan bergaun hijau di hadapannya. "Aku sudah menunggumu," ulang Nyi Roro Kidul dengan suara yang menggema. Teddy tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia adalah prajurit yang terlatih, terbiasa menghadapi situasi tak terduga. Namun, hatinya tetap waspada. "Kenapa Ratu Pantai Selatan menungguku?" tanyanya tegas. Nyi Roro Kidul tersenyum samar, lalu melangkah mendekatinya. Langkahnya tidak menjejak pasir, seolah ia melayang di atas permukaan tanah. "Karena ada yang harus kita bicarakan. Sesuatu yang menyangkut masa depan negeri ini," jawabnya. Teddy tetap diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Sejak proyek IKN dihentikan oleh Jokowi, keseimbangan alam terganggu. "Aku bisa merasakan perubahan yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Ada kekuatan lain yang ikut bermain di dalamnya," ujar Nyi Roro Kidul. Teddy mengernyit. "Kekuatan lain?" Nyi Roro Kidul mengangguk. "Kekuatan yang lebih besar dari sekadar politik manusia. Dan kau, Mayor Teddy, adalah orang yang bisa membantu mengembalikan keseimbangan itu." Teddy menghela napas. Ia tidak percaya pada mistis, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa perempuan di hadapannya bukan sekadar legenda. "Bagaimana aku bisa membantumu?" tanyanya akhirnya. Nyi Roro Kidul tersenyum lebih lebar. "Ikuti aku ke dasar laut. Di sanalah kau akan melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan." Sebelum Teddy sempat menolak, ombak besar datang menggulung tubuhnya. Ia tidak sempat berteriak atau melawan. Dalam sekejap, ia terseret ke dalam laut, tenggelam dalam gelap yang pekat. Tapi anehnya, ia tidak merasakan sesak atau kepanikan. Ia bisa bernapas. Saat matanya terbuka, ia berada di tempat yang tak pernah dibayangkannya. Sebuah kerajaan megah di dasar laut. Istana berwarna hijau zamrud membentang luas di hadapannya. Cahaya keemasan menari di antara pilar-pilar kristal, dan makhluk-makhluk laut eksotis berenang di sekelilingnya. Di tengah aula utama, Nyi Roro Kidul berdiri dengan anggun, menunggunya. "Selamat datang di Istana Laut," ucapnya. Teddy masih berusaha memahami apa yang terjadi. "Ini nyata?" Nyi Roro Kidul mengangguk. "Sejak zaman dahulu, aku menjaga lautan ini. Tapi sekarang, ada ancaman yang harus kita hadapi bersama." "Ancaman apa?"
Sang ratu menoleh ke arah dinding besar di ujung aula. Seolah merespon keinginannya, dinding itu berubah menjadi layar yang memperlihatkan gambaran menakutkan. Teddy melihat peta Indonesia, dengan pusaran energi gelap berkumpul di beberapa titik, terutama di sekitar IKN yang belum selesai dibangun. Kekuatan ini bukan berasal dari dunia manusia, kata Nyi Roro Kidul. Ada pihak yang ingin menggagalkan pemindahan ibu kota, bukan hanya dari segi politik, tapi juga dengan cara yang tidak terlihat. Teddy mengepalkan tangan. Apa yang harus kita lakukan? Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam. Kau harus kembali ke darat dan menemukan siapa dalang di balik semua ini. Tapi kau tidak bisa melakukannya sendirian. Ia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya hijau menyelimuti tubuh Teddy. Sekarang, kau memiliki penglihatanku. Kau akan bisa melihat apa yang selama ini tersembunyi di dunia manusia. Teddy merasakan perubahan dalam tubuhnya. Saat ia menoleh ke sekeliling, ia melihat bayangan-bayangan aneh yang sebelumnya tak tampak. Gunakan kekuatan ini dengan bijak. Kita harus menyelamatkan negeri ini sebelum terlambat, kata Nyi Roro Kidul. Teddy mengangguk. Ia sudah berjanji untuk mengabdi kepada negara, dan jika ini adalah bagian dari tugasnya, maka ia akan melakukannya dengan segenap jiwa raga. Teddy merasakan tubuhnya melayang, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam sekejap, ia sudah kembali berdiri di tepi pantai selatan. Air laut masih menetes dari seragamnya, tapi anehnya, ia tidak merasa basah atau kedinginan. Ia menatap langit. Bintang-bintang masih berkelap-kelip seperti biasa, seakan tidak ada yang berubah. Namun, Teddy tahu, dirinya kini bukan lagi orang yang sama. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Di sepanjang garis pantai, samar-samar terlihat bayangan hitam bergerak seperti kabut. Ia mengerjap beberapa kali, memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Itu, apa? Gumamnya. Seolah merespons pertanyaannya, suara lembut Nyi Roro Kidul terdengar di kepalanya. Itulah yang kusebut ancaman tak kasat mata. Kau kini bisa melihat mereka. Teddy mengamati lebih seksama. Bayangan-bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tapi tanpa wajah, hanya berupa siluet yang berdenyut seperti gelombang. Mereka berkerumun di sekitar perahu-perahu nelayan yang tertambat di pantai. Apa yang mereka lakukan? Menghisap energi kehidupan dari tempat ini. Mereka melemahkan semangat para nelayan, membuat mereka takut melaut. Semakin lama mereka di sini, semakin kuat pengaruh mereka terhadap manusia. Teddy mengepalkan tinjunya. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Bagaimana cara mengusir mereka? Dengan keberanian dan tekad. Cahaya dalam dirimu kini cukup kuat untuk menyingkirkan mereka. Coba dekati dan hadapi mereka secara langsung. Keesokan paginya, Teddy kembali ke Jakarta dengan pesawat khusus militer. Ia harus melaporkan temuannya kepada Presiden Prabowo. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Jika benar ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha mengacaukan negeri ini, siapa yang berada di balik semua itu? Setibanya di Istana Negara, ia langsung menuju ruang kerja Presiden. Prabowo sudah menunggunya di balik meja kayu besar. Tatapannya tajam seperti biasa. Bagaimana hasil investigasimu, Teddy? Tanyanya langsung. Teddy mengambil napas dalam, lalu mulai menjelaskan semuanya. Tentang pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, ancaman yang tersembunyi, dan kekuatan baru yang kini ia miliki. Prabowo mendengarkan dengan serius, tanpa menyela sedikit pun. Setelah Teddy selesai berbicara, pria itu menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya menyipit penuh pertimbangan. Jadi, ada kekuatan yang ingin menggagalkan pembangunan IKN, bukan hanya secara politik, tapi juga secara non-fisik. Teddy mengangguk. Benar, Pak, dan saya yakin ini bukan kebetulan. Prabowo mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Kalau begitu, kita harus bertindak cepat. Aku akan mengumpulkan tim intelijen untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, kau tetap waspada. Jika kau memang sudah diberi kemampuan untuk melihat mereka, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Siap, Pak. Saat ia keluar dari ruangan, Teddy tahu bahwa ini baru awal dari tugasnya. Kini ia bukan hanya seorang prajurit, tapi juga penjaga keseimbangan yang tak kasat mata.
Dan perjalanannya baru saja dimulai. Sejak kepulangannya dari pantai selatan, Mayor Teddy merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia bukan hanya melihat dunia dengan cara yang berbeda, tetapi juga menyadari bahwa ancaman yang dihadapi negara ini lebih kompleks dari yang pernah ia bayangkan. Tugasnya kini bukan hanya sebagai ajudan Presiden Prabowo, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan yang diberi amanah oleh Nyi Roro Kidul. Malam itu, di markas khusus yang hanya diketahui segelintir orang kepercayaan Prabowo, Teddy bertemu dengan Letjen Hasan, kepala intelijen yang telah lama mengabdi dalam dunia bayangan. "Saya sudah mendengar laporanmu dari Presiden," kata Letjen Hasan sambil menyeruput kopinya. "Dan jujur saja, ini bukan pertama kalinya kita berurusan dengan sesuatu yang tidak biasa." Teddy menatap pria itu dengan tajam. "Apa maksud Jenderal?" Letjen Hasan meletakkan cangkirnya. "Dalam sejarah negeri ini, selalu ada kekuatan yang bermain di balik layar. Politik, ekonomi, bahkan stabilitas negara, semuanya tidak hanya ditentukan oleh manusia, tapi juga oleh kekuatan yang tak kasat mata." Teddy mengangguk, membenarkan pernyataan itu berdasarkan pengalaman pribadinya di pantai selatan. "Jadi, siapa yang sedang kita hadapi kali ini?" Letjen Hasan membuka sebuah map berisi foto-foto yang diambil oleh tim intelijen. Salah satu foto menunjukkan seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam dan wajah penuh rahasia. "Namanya Surya Dharma," kata Hasan. "Seorang Taipan yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai sektor, termasuk proyek IKN. Tapi ada yang aneh dengan pria ini." Teddy mengamati foto itu. "Apa keanehannya?" "Dia seolah selalu tahu setiap langkah kita. Seperti ada sesuatu yang membantunya melihat apa yang seharusnya tersembunyi. Intelijen kami mencurigai bahwa ia memiliki hubungan dengan kekuatan yang sama dengan yang kau lihat di pantai selatan." Teddy mengepalkan tinjunya. "Jadi, dia salah satu dalangnya?" Letjen Hasan menghela napas. "Bisa jadi. Dan tugasmu adalah mencari tahu kebenarannya." Teddy mengangguk mantap. "Saya akan menghadapinya." Malam itu, Teddy mengunjungi sebuah gedung pertemuan eksklusif di Jakarta, tempat Surya Dharma sering terlihat. Dengan penglihatannya yang baru, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Bayangan-bayangan hitam yang dulu ia lihat di pantai selatan kini bergerak mengelilingi gedung itu. Ia mengamati dari kejauhan, memastikan targetnya. Di sebuah balkon mewah, Surya Dharma berdiri sambil menatap langit, seolah menyadari kehadiran Teddy. Ketika mata mereka bertemu, Teddy merasakan getaran aneh. Ada sesuatu di dalam diri pria itu yang lebih dari sekadar manusia biasa. "Kau akhirnya datang," kata Surya Dharma dengan suara yang dalam dan misterius. Teddy tidak terkejut. "Aku datang untuk mencari jawaban. Apa yang sebenarnya kau rencanakan?" Surya Dharma tersenyum tipis. "Aku hanya menjalankan tugasku, sama seperti kau." "Tugas untuk siapa?" Surya Dharma menatap ke kejauhan. "Untuk mereka yang ingin dunia tetap seperti adanya, tanpa perubahan yang mengganggu keseimbangan lama." Teddy menyadari sesuatu. "Kau ingin menggagalkan IKN, bukan hanya karena politik, tapi karena ada kekuatan yang tidak ingin negeri ini maju." Surya Dharma menghela napas. "Teddy, dunia ini lebih kompleks dari yang kau bayangkan. Kadang perubahan bisa menjadi ancaman, dan tugas kami adalah memastikan bahwa keseimbangan lama tetap terjaga." Teddy mengepalkan tinjunya. "Keseimbangan yang kau maksud hanyalah tirani lama yang menahan kemajuan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Surya Dharma tersenyum dingin. "Kalau begitu, kita berada di sisi yang berbeda, Mayor Teddy." Tiba-tiba, angin malam bertiup kencang, dan bayangan-bayangan hitam mulai berkumpul di sekitar mereka. Teddy bisa merasakan tekanan luar biasa, tapi ia tidak gentar. Dalam benaknya, suara Nyi Roro Kidul berbisik. "Ingat, kau memiliki cahayaku. Gunakan dengan bijak." Teddy bersiap. Pertarungan baru saja dimulai. Angin malam berputar semakin kencang, membawa aura mencekam. Bayangan-bayangan hitam yang mengelilingi Surya Dharma semakin banyak, bergerak seperti kabut yang bernyawa. Teddy berdiri tegak, menatap pria itu dengan waspada. "Kau pikir bisa menghentikanku, Mayor Teddy?" Surya Dharma menyeringai. "Aku sudah berada dalam permainan ini jauh sebelum kau menyadarinya."
Teddy tidak menjawab. Tangannya mengepal, dan seberkas cahaya hijau samar mulai bersinar dari tubuhnya. Ia tahu ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul, senjata satu-satunya yang bisa melawan kegelapan ini. Aku tidak peduli seberapa lama kau bermain, kata Teddy dengan tenang. Aku hanya tahu satu hal, aku harus menghentikanmu. Surya Dharma mengangkat tangannya, dan bayangan-bayangan hitam itu mulai bergerak menyerang Teddy. Mereka melesat dengan kecepatan luar biasa, seperti kabut pekat yang bisa menembus tubuh manusia. Namun, saat mereka hampir menyentuhnya, cahaya hijau dari tubuh Teddy bersinar lebih terang, menciptakan gelombang energi yang membuat bayangan-bayangan itu bergetar dan melemah. Kau bukan manusia biasa, gumam Surya Dharma sambil menyipitkan matanya. Teddy tersenyum tipis. Dan kau bukan satu-satunya yang bisa bermain dalam dunia bayangan. Dalam sekejap, Teddy melesat maju. Ia mengayunkan tangannya, dan cahaya hijau dari tubuhnya membentuk semacam pedang energi yang langsung membelah bayangan hitam di hadapannya. Satu persatu, makhluk-makhluk itu lenyap seiring dengan teriakan tanpa suara mereka. Surya Dharma mundur selangkah. Ia tampak terkejut, tetapi dengan cepat kembali mengendalikan dirinya. Menarik, katanya. Tapi ini baru permulaan. Tiba-tiba, Surya Dharma mengangkat tangannya ke langit. Awan gelap berputar di atas gedung, dan angin bertiup semakin kencang. Dari tengah pusaran itu, sebuah sosok besar mulai muncul. Sesosok makhluk raksasa dengan tubuh seperti asap hitam pekat dan mata merah menyala. Teddy menatapnya dengan rahang mengatup. Apa ini? Inilah kekuatan yang sesungguhnya, jawab Surya Dharma dengan suara yang penuh kemenangan. Kau mungkin bisa mengalahkan bayangan kecilku, tapi apakah kau bisa melawan ini? Teddy tidak gentar. Ia berdiri tegak, menatap makhluk itu dengan penuh kewaspadaan. Namun sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba suara lembut namun penuh wibawa bergema di udara. Sudah cukup, Surya Dharma. Dari arah selatan, angin laut bertiup kencang, membawa aroma garam yang khas. Ombak besar seolah muncul dari udara, berputar mengelilingi gedung tempat mereka berdiri. Dan di tengah badai itu, berdiri seorang wanita dengan gaun hijau berkilauan. Nyi Roro Kidul. Surya Dharma mengerjap, wajahnya berubah sedikit pucat. Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul melayang turun dengan anggun, wajahnya tetap tenang namun penuh kekuatan. Kau telah melanggar batas, Surya Dharma. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Surya Dharma tersenyum sinis, meski jelas ada ketegangan di matanya. Aku hanya menjalankan tugas. Sama seperti kalian. Tugas yang salah, jawab Nyi Roro Kidul dengan dingin. Kau ingin mempertahankan keseimbangan lama yang korup, yang menghambat kemajuan negeri ini. Itu bukan keseimbangan, itu adalah perbudakan. Surya Dharma mengepalkan tangannya. Makhluk hitam raksasa di belakangnya menggeram, bersiap menyerang. Jika kau menghalangi jalanku, maka kau juga musuhku. Nyi Roro Kidul menghela napas pelan. Kalau begitu, kau memaksa kami untuk bertindak. Ia menoleh ke Teddy. Kau sudah siap, Mayor? Teddy tersenyum tipis, matanya menyala dengan tekad. Lebih dari siap, Ratu. Dan pertempuran pun dimulai. Makhluk hitam raksasa yang diciptakan Surya Dharma menggeram, suaranya bergema seperti gemuruh yang menyayat malam. Angin berputar semakin kencang, dan di langit, kilat menyambar tanpa henti. Teddy berdiri tegak di samping Nyi Roro Kidul. Cahaya hijau di tubuhnya berdenyut semakin terang, menandakan bahwa kekuatan yang diberikan sang ratu telah bangkit sepenuhnya. Kita harus menghancurkan inti kekuatan makhluk itu, kata Nyi Roro Kidul. Makhluk bayangan ini tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik biasa. Teddy mengangguk. Di mana intinya? Di matanya. Surya Dharma tertawa sinis dari seberang. Silakan coba kalau bisa. Tidak ada yang pernah berhasil melawannya. Tiba-tiba, makhluk raksasa itu bergerak. Tangannya yang besar, seperti kabut pekat yang bisa membekukan udara, melesat ke arah Teddy dan Nyi Roro Kidul. Lompat, seru Nyi Roro Kidul. Teddy langsung melompat ke samping. Sementara sang ratu menghilang dalam sekejap, muncul kembali di udara dengan gerakan seanggun ombak. Makhluk itu mengayunkan tangannya lagi, tetapi kali ini Teddy siap.
Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya, cahaya hijau memancar kuat, membentuk perisai yang menahan serangan makhluk tersebut. Sekarang, serang matanya, seru Nyi Roro Kidul. Tanpa ragu, Teddy melesat ke udara. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menghindari serangan makhluk itu dan langsung menuju matanya yang bersinar merah. Hancurkan, teriak Nyi Roro Kidul. Dengan tinjunya yang bersinar hijau, Teddy menghantam mata makhluk itu dengan seluruh kekuatannya. Duar! Ledakan cahaya hijau memenuhi langit Jakarta. Makhluk raksasa itu mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Dari dalam tubuhnya, bayangan-bayangan hitam mulai keluar, seolah tertarik oleh kekuatan yang lebih besar. Surya Dharma terkejut. Tidak mungkin. Teddy melayang turun, napasnya terengah. Ia bisa merasakan tubuhnya mulai kehilangan tenaga, tetapi ia tidak boleh berhenti sekarang. Satu pukulan lagi, seru Nyi Roro Kidul. Teddy mengepalkan tinjunya dan melompat sekali lagi. Kali ini, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menghantam mata makhluk itu untuk terakhir kalinya. Brak! Makhluk itu berteriak dan tubuhnya mulai meleleh seperti kabut yang terbakar matahari. Dalam hitungan detik, ia menghilang sepenuhnya, menyisakan hanya langit malam yang kembali tenang. Surya Dharma jatuh berlutut. Tidak, ini tidak mungkin. Nyi Roro Kidul melangkah maju, menatapnya dengan dingin. Permainanmu sudah selesai, Surya Dharma. Teddy mendekati pria itu, matanya tajam penuh amarah. Siapa yang ada di balik semua ini? Surya Dharma hanya tertawa kecil. Kalian pikir ini sudah berakhir? Ia tersenyum, lalu tiba-tiba tubuhnya mulai menghilang, seolah terserap ke dalam bayangan. Dalam sekejap, ia lenyap, meninggalkan udara yang tiba-tiba menjadi sunyi. Teddy mengepalkan tinjunya. Dia kabur. Nyi Roro Kidul menghela napas. Dia hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Teddy menoleh padanya. Jadi, ini belum selesai? Nyi Roro Kidul menatap langit. Belum, Mayor Teddy. Masih ada ancaman yang lebih besar menunggu. Teddy menarik napas dalam. Kalau begitu, aku akan siap. Malam itu, Jakarta kembali tenang. Tetapi Teddy tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Malam di Jakarta telah kembali tenang setelah pertempuran sengit antara Teddy, Nyi Roro Kidul, dan Surya Dharma. Namun, di benak Teddy, satu pertanyaan terus bergema, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Di ruang pertemuan rahasia, Teddy duduk di seberang Letjen Hasan. Di meja, berbagai dokumen tersebar, berisi informasi tentang jaringan kekuatan gelap yang mengendalikan berbagai sektor negara. Surya Dharma hanya pion, kata Hasan sambil menyalakan rokoknya. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini, sesuatu yang sudah bercokol di negeri ini selama puluhan tahun. Teddy menyandarkan punggungnya. Dan kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Hasan tersenyum kecil. Kita tahu, hanya saja, mereka terlalu kuat untuk disentuh tanpa bukti konkret. Teddy menatap salah satu dokumen yang memperlihatkan nama-nama besar. Pengusaha, jenderal pensiunan, bahkan beberapa pejabat tinggi. Mereka ini yang mencoba menggagalkan proyek IKN. Hasan mengangguk. Mereka tidak ingin Indonesia maju, Teddy. Mereka ingin negeri ini tetap dalam genggaman mereka. Teddy mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita harus melawan mereka. Hasan menghembuskan asap rokoknya. Dan itulah yang membuatmu berbeda, Mayor Teddy. Kau masih percaya bahwa negeri ini bisa diselamatkan. Teddy menatapnya tajam. Kalau bukan kita, lalu siapa? Di tengah kesibukannya menyelidiki jaringan korup yang berusaha menghancurkan IKN, Teddy kembali merasakan sesuatu yang aneh. Suatu malam, saat ia sedang duduk di balkon rumah dinasnya, angin tiba-tiba bertiup kencang. Aroma garam laut yang khas memenuhi udara, dan suara ombak terdengar menggema di telinganya. Padahal ia berada di Jakarta, jauh dari laut. Datanglah ke selatan, Mayor Teddy. Suara itu tidak terdengar seperti sekadar bisikan. Itu adalah panggilan. Tanpa berpikir panjang, Teddy mengemasi barang-barangnya dan berangkat ke pantai selatan. Setibanya di sana, langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu yang besar. Ombak bergulung tinggi,
Dan di atas karang tempat ia pernah bertemu Nyi Roro Kidul, sosok sang ratu telah menunggunya. Kau datang lebih cepat dari yang kuduga, kata Nyi Roro Kidul dengan senyum tipis. Teddy menatapnya serius. Apa yang terjadi? Sang ratu menoleh ke arah laut. Ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang lebih berbahaya dari Surya Dharma. Teddy menatap ombak yang bergulung. Apa itu? Nyi Roro Kidul menatapnya dalam. Kau siap menghadapi kegelapan yang lebih besar? Teddy mengangguk tanpa ragu. Aku sudah berjanji untuk melindungi negeri ini. Apapun yang terjadi, aku akan melawan. Sang ratu tersenyum tipis. Kalau begitu, persiapkan dirimu, Mayor Teddy. Pertempuran sebenarnya baru akan dimulai. Di kejauhan, kilat menyambar lautan. Malam itu, nasib Indonesia kembali dipertaruhkan. Malam di pantai selatan semakin kelam. Ombak bergulung-gulung, seolah lautan sedang bergolak menghadapi sesuatu yang tidak kasat mata. Teddy berdiri tegap di atas batu karang, menatap Nyi Roro Kidul yang masih memandang laut dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Kegelapan macam apa yang kita hadapi kali ini? Tanya Teddy. Sang ratu menoleh kepadanya, tatapannya tajam. Musuh kita bukan lagi Surya Dharma atau para perusuh di Tanah Abang. Kali ini, kita menghadapi kekuatan yang telah mengakar sejak berabad-abad lalu. Teddy mengerutkan dahi. Maksudmu? Ada kelompok yang lebih berbahaya dari sekadar mafia atau preman. Mereka bergerak di balik layar, mengendalikan perekonomian, politik, bahkan sejarah negeri ini. Teddy mengepalkan tangannya. Siapa mereka? Nyi Roro Kidul tidak langsung menjawab. Ia menatap langit, lalu berkata pelan, para pewaris rahasia lama, kelompok yang disebut sebagai Bayangan dari Timur. Kembali ke Jakarta, Teddy segera menemui Letjen Hasan di markas rahasia mereka. Di atas meja kayu besar, terpampang peta Indonesia dengan tanda merah di beberapa titik strategis. Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Papua. Kelompok ini bukan hanya beroperasi di Jakarta, kata Hasan sambil menunjuk peta. Mereka ada di mana-mana, mengontrol jalur perdagangan, tambang, bahkan kebijakan negara. Teddy memperhatikan tanda merah yang tersebar luas. Bayangan dari timur, siapa pemimpinnya? Hasan menghela napas panjang. Tidak ada yang tahu pasti. Mereka tidak pernah muncul di permukaan. Yang jelas, mereka memiliki pengaruh di berbagai pemerintahan sejak zaman kolonial. Teddy menyandarkan punggungnya. Kalau begitu, kita harus menggali lebih dalam. Hasan tersenyum tipis. Kau mulai berpikir seperti seorang jenderal. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan diskusi, seorang prajurit masuk tergesa-gesa. Pak, ada laporan dari pantai selatan. Seseorang menyerang kawasan pesisir. Teddy langsung berdiri. Siapa? Prajurit itu menelan ludah. Sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu pemimpin bayangan dari timur, seorang pria bernama Raden Setra. Tanpa membuang waktu, Teddy segera menuju pantai selatan dengan helikopter militer. Saat ia tiba, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, dan dari kejauhan, ia bisa melihat ombak raksasa menghantam daratan. Di tengah badai itu, seorang pria berdiri di atas batu karang. Ia mengenakan pakaian hitam dengan selendang merah di bahunya. Tatapannya tajam, penuh keangkuhan, dan di sekelilingnya, kabut pekat seolah hidup, bergerak mengikuti perintahnya. Jadi kau yang disebut-sebut sebagai pelindung baru negeri ini? Suara pria itu terdengar jelas meski diterpa angin. Teddy turun dari helikopter, matanya tak lepas dari pria itu. Siapa kau? Pria itu tersenyum kecil. Namaku Raden Setra. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Tiba-tiba, ombak di belakangnya berputar, membentuk pusaran air raksasa. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok-sosok bayangan, mirip dengan makhluk-makhluk yang dulu dikendalikan oleh Surya Dharma. Kau ingin melawan kami? Maka bersiaplah menghadapi kegelapan yang sesungguhnya. Teddy mengepalkan tangannya. Ia tahu, pertarungan kali ini akan lebih berat dari sebelumnya. Namun sebelum ia bisa maju, tiba-tiba suara lembut namun penuh wibawa terdengar dari balik ombak. Tidak ada yang bisa mengambil pantai selatan tanpa seizinku.
Nyi Roro Kidul muncul dari balik gelombang, wajahnya tenang, tetapi matanya penuh ketegasan. Jika kau ingin menguasai lautan, Raden Setra, maka kau harus melewati aku dan Mayor Teddy terlebih dahulu. Raden Setra tersenyum sinis. Dengan senang hati. Dan pertempuran pun dimulai. Raden Setra berdiri di atas batu karang, tatapannya penuh kesombongan. Pusaran air yang ia ciptakan terus berputar, mengeluarkan makhluk-makhluk bayangan yang menggeram ganas. Kau pikir bisa menandingiku, Nyi Roro Kidul? Katanya dengan suara penuh ejekan. Aku sudah lama menunggu saat ini. Sang ratu tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Dengan anggun, ia melangkah maju, gaunnya berkibar diterpa angin laut. Pantai selatan bukan untuk mereka yang tamak, jawabnya tegas. Dan aku tidak akan membiarkanmu menguasainya. Di sisi lain, Teddy mengamati medan pertempuran. Ia bisa merasakan energi gelap yang mengelilingi tempat itu, tetapi ia juga tahu bahwa kali ini, ia tidak bisa hanya menjadi penonton. Aku akan menghadapi pasukan bayangannya, kata Teddy kepada Nyi Roro Kidul. Sang ratu menoleh, tersenyum tipis. Baik, aku akan mengurus Raden Setra. Makhluk-makhluk bayangan mulai bergerak, melesat ke arah Teddy dengan kecepatan luar biasa. Tubuh mereka seperti kabut hitam yang berwujud manusia, tetapi memiliki cakar tajam dan mata merah menyala. Teddy langsung bergerak. Dengan kecepatan yang telah ia asah selama bertahun-tahun, ia meninju salah satu makhluk itu tepat di wajah. Duar, makhluk itu terpental, tetapi dua lainnya langsung menyerang dari samping. Teddy berputar, menghindari serangan cakar mereka, lalu menendang satu ke belakang dan menghantam yang lainnya dengan siku. Namun, semakin banyak bayangan yang muncul dari pusaran air. Sial, jumlah mereka terlalu banyak. Teddy menggeram, tetapi ia tidak mundur. Di atas batu karang, Nyi Roro Kidul dan Raden Setra sudah saling berhadapan. Kau seharusnya sudah mati berabad-abad lalu. Setra, kata Nyi Roro Kidul. Mengapa kau kembali? Raden Setra tersenyum. Karena aku tidak bisa mati sebelum mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Tiba-tiba, ia melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menyerang dengan tangannya yang berselimut energi hitam. Nyi Roro Kidul menghindar dengan anggun, lalu membalas dengan ayunan tangannya yang memancarkan cahaya hijau. Brak! Kedua energi bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang membuat laut di sekitar mereka bergemuruh. Duel antara dua penguasa lautan pun dimulai. Sementara itu, Teddy terus bertarung melawan pasukan bayangan. Ia mulai kelelahan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Tiba-tiba, cahaya hijau menyelimuti tubuhnya. Ini. Teddy melihat tangannya bersinar, seperti saat ia bertarung melawan Surya Dharma. Di kejauhan, Nyi Roro Kidul meliriknya. Gunakan kekuatanmu, Teddy. Aku sudah memberimu sebagian dari energi lautan. Sekarang, tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Teddy mengangguk. Dengan napas dalam, ia merasakan energi itu mengalir di seluruh tubuhnya. Ia lalu melesat ke depan, meninju makhluk bayangan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Duar! Makhluk itu meledak menjadi kabut hitam, menghilang seketika. Teddy tersenyum tipis. Sekarang, giliranku untuk melawan balik. Di atas batu karang, Raden Setra semakin terdesak. Tidak, aku tidak akan kalah, teriaknya. Tetapi Nyi Roro Kidul hanya menatapnya dengan dingin. Ini adalah akhir dari ambisimu, Setra. Dengan satu gerakan tangan, sang ratu menciptakan gelombang besar yang langsung menghantam tubuh Raden Setra. Arg! Raden Setra berteriak saat tubuhnya diseret oleh ombak, tenggelam ke dalam lautan tanpa jejak. Pasukan bayangan yang tersisa langsung menghilang, seolah keberadaan mereka bergantung pada pemimpin mereka. Laut kembali tenang. Teddy berdiri dengan napas terengah, sementara Nyi Roro Kidul menatap laut dengan ekspresi puas. Sudah selesai? Tanya Teddy. Sang ratu mengangguk. Untuk saat ini, ya. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, suara berat terdengar di kejauhan. Jangan terlalu cepat merasa menang. Teddy dan Nyi Roro Kidul menoleh. Demikian kisah pertemuan Mayor Teddy dengan Nyi Roro Kidul di pantai selatan.
Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan selalu terjadi, namun pada akhirnya, yang benar akan tetap berdiri tegak. Apakah ini benar-benar akhir dari bayangan dari timur? Ataukah masih ada ancaman lain yang menanti? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.